Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Amelia Putri dengan NIM 2022-10210 akan mempresentasikan proposal esai saya yang berjudul Kemitraan Strategis Indonesia dan Cina dalam Blue Economy, analisis alasan dan kepentingan nasionalnya. Untuk latar belakang, Indonesia sebagai negara maritim memiliki laut yang sangat luas. Diketahui 2/3 wilayah Indonesia merupakan laut dengan letak geografis berada di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan kondisi geografis ini, Indonesia diklaim sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Diketahui pula bahwa terdapat 2.000 jenis ikan di perairan Indonesia dari 7.000 spesies ikan di dunia. Selain perikanan, ekosistem laut lainnya seperti energi dan mineral juga menjadi keunggulan dari laut Indonesia. Kekayaan ini tentu perlu dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan aquaculture Indonesia. Dewasa ini hanya sedikit negara yang mendominasi aquaculture. Hal ini disebabkan negara tidak memanfaatkan potensi laut mereka secara maksimal. Diketahui sendiri, Indonesia tidak termasuk dari jajaran negara yang memaksimalkan potensi lautnya di dunia. Dalam pemanfaatan potensi lahan perikanan, Indonesia baru mencapai 2,7% yang terdiri atas pemanfaatan lahan budidaya laut, yaitu 278.920 hektar, pemanfaatan lahan budidaya tambak yaitu 6.059 hektar, dan pemanfaatan lahan budidaya air tawar yaitu 316.446 hektar. Menurut laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyatakan bahwa produksi perikanan Indonesia mencapai 24,74 juta ton dengan nilai ekspor sebesar 5,63 miliar US dollar pada tahun 2023. Capaian ini dinilai masih belum memaksimalkan potensi laut Indonesia yang sangat besar. Oleh karenanya, dibutuhkan langkah strategis untuk dapat memaksimalkan kekayaan laut di Indonesia. Konsep Blue Economy hadir sebagai langkah memaksimalkan kekayaan laut negara dengan tetap mempertahankan keberlanjutan. Beberapa tahun terakhir, konsep ini sudah mulai diterapkan oleh negara-negara dengan mengusulkan kerangka kerja strategis dan agenda aksi untuk pengembangan perekonomian di sektor kelautan dan perikanan. Di Indonesia, konsep ini muncul sebagai upaya peningkatan perekonomian negara dalam menghidupi masyarakat pesisir. Peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor kelautan yang seringkali menjadi satu-satunya fokus pemerintah harus dibarengi dengan strategi keberlanjutan. Hal ini didukung oleh penelitian dari Jati yang menyatakan bahwa penerapan model Blue Economy di Indonesia perlu dilakukan secara berdampingan dengan perencanaan pembangunan dalam kebijakan ekonomi kelautan serta didasari pada keterpaduan geografis, keterpaduan ekologis, keterpaduan antara stakeholder, keterpaduan antar sektor, dan keterpaduan antar ilmu pengetahuan. Pemerintah Indonesia sendiri telah membuat kebijakan bernuansa ekonomi biru yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia tahun 2021 hingga 2025 dalam Perpres 34/2022. Namun, selain kebijakan dari pemerintah, Indonesia perlu untuk bekerja sama dengan pihak eksternal agar memaksimalkan output yang positif dan terintegrasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chandra mengenai proyek Development of Effective and Inclusive Food Value Chains in ASEAN Member States, yang merupakan proyek kolaborasi antara Kementerian Kelautan Perikanan dan Food and Agriculture Organization of the United Nations, menunjukkan hasil positif di mana FAO sebagai pihak eksternal Indonesia memiliki peran untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah Indonesia dan cakupan pada skala lokal dan pendampingan pemerintah lokal dan pusat, dan membuat panduan suatu dokumen sebagai pedoman atau referensi terkait implementasi pendekatan berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan Cina menggunakan Blue Economy sebagai faktor penting kelancaran kerjasama Belt and Road Initiative atau BRI maritim dengan negara mitra untuk meningkatkan perekonomian menunjukkan bahwa penerapan Blue Economy dan peran pihak eksternal dapat meningkatkan perekonomian negara. Oleh karenanya, peran pihak eksternal sangat penting dalam peningkatan perekonomian negara.
Melalui visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, Indonesia berusaha menggandeng negara-negara anggota ASEAN untuk menjadi mitra kerjasama dalam blok ekonomi. Fakta bahwa Indonesia berbatasan langsung dengan banyak negara-negara ASEAN menjadi latar motivasi Indonesia berusaha menjadikan negara-negara anggota sebagai mitra kerjasamanya. Namun diketahui tidak semua negara-negara ASEAN memiliki kepentingan yang sama dalam mengimplementasikan konsep blok ekonomi di negaranya. Selain itu, ASEAN juga belum memiliki kerangka kebijakan regional khususnya yang mengatur mengenai penerapan konsep blok ekonomi. Sehingga Indonesia perlu merangkul negara di luar kawasan ASEAN untuk dapat melakukan kemitraan yang bersifat mutualistik. Pada tanggal 9 November 2024, Indonesia diketahui menandatangani kerjasama blok ekonomi dengan Cina di Beijing. Penandatanganan ini menjadi penegasan bahwa adanya komitmen bersama antara kedua negara dalam bidang blok ekonomi. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan dibalik keterlibatan Indonesia dalam kerjasama blok ekonomi dengan Cina yang menyoroti dinamika hubungan bilateral dan pendekatan kemitraan yang saling menguntungkan sebagai motivasi utama kedua negara dalam membangun komitmen kerjasama tersebut. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini yaitu mengapa Indonesia melakukan kerjasama blok ekonomi dengan Cina dengan fokus yaitu apakah ini saling menguntungkan kedua negara atau tidak dengan kerangka teori kepentingan nasional. Begitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.